Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majlis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul pengajian kita subuh ini adalah menyikapi kedudukan harta anak yatim dalam keluarga. Jadi menyikapi kedudukan harta anak yatim dalam keluarga. Ada sesuatu dalam rumah tangga ini menurut kita tidak masalah, tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi kita tidak menyadarinya. Ada sesuatu yang menurut kita ini biasa saja. Menurut kita ini tidak jadi masalah. Tetapi begitu kita adu dengan kajian-kajian hukum Islam, ternyata perbuatan tadi itu tidak sesuai. Di antaranya nanti Bapak Ibu sekalian, yaitu sesuatu yang terkait dengan problematika harta anak yatim akibat dari wafatnya seseorang. Jadi lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang itu menimbulkan hukum. Jadi wafat atau lahirnya seseorang menimbulkan hukum. Ini yang nanti akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Saya akan berikan pengantar sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian akan kita buka tanya jawab. Kalau ada papan tulis mungkin Ustadz bisa untuk kita agak menghitung. Bapak sekalian, kita ambil contoh. Biasanya dengan contoh ini bisa lebih mendekatkan ke paham tentang bagaimana menyikapi kedudukan posisi harta anak yatim dalam rumah tangga ternyata disikapi dengan tidak benar, tidak baik dan salah. Ya. Dan contoh ini mungkin beberapa pertemuan yang lalu kami berikan contoh, tapi hari ini kita kuatkan lagi. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya, apa contoh yang kita ambil di subuh ini, sesuatu yang dalam rumah tangga itu secara kita tidak sadar itu perlakuannya tidak benar. Kaum muslimin dimuliakan Allah, kita mengambil contoh tentang wafatnya seseorang yang meninggalkan harta dan meninggalkan anak. Jadi kita ambil contoh ada seorang anak, ya, seorang pemuda gagah, umurnya 25-26 tahun, memiliki aset, ya, punya aset. Dia sudah memiliki beberapa omset dari hasil dia jualan. Hasil jualan, kemudian dia punya aset. Aset itu ketika dihitung, ketika dilakukan dikonversi dalam bentuk rupiah,
pemuda ini memiliki aset sekitar 400 juta rupiah. Jadi masih muda Pak, umur 26 tahun, asetnya itu sudah 400 juta rupiah. Ya. Kemudian menikah, mendapatkan seorang perempuan, sudah seia sekata, cocok, ya. Kemudian mereka pun menikah. Menikah, tidak terjadi apa-apa, semuanya berjalan normal saja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun mereka menikah. Akhirnya mereka memiliki 1 orang anak. 1 orang anak laki-laki. 1 orang anak laki-laki. Jadi seorang pemuda ini punya aset 400 juta, kemudian menikah, punya 1 orang anak laki-laki. Allah mentakdirkan lain. Jadi ada qadarullah pada pemuda ini, tiba-tiba ia diserang oleh COVID-19 corona kemarin. Allah mentakdirkan lain, masuk rumah sakit, paru-parunya diselimuti oleh virus berwarna putih, kemudian drop meninggal dunia. Ini contohnya. Nah, wafatlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang dalam kajian hukum keluarga Islam itu menimbulkan hukum di atasnya. Maka ada seseorang yang wafat meninggalkan aset 400 juta rupiah, meninggalkan 1 orang istri, dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki. Ketika wafat tadi, ternyata pemuda tadi, ayah dan ibu kandungnya sudah tidak ada lagi. Jadi ayah dan ibu kandungnya pun ternyata sudah wafat duluan. Jadi dia sebenarnya sudah jadi anak yatim. Samalah kayak bapak-bapak ini kan sudah jadi anak yatim semuanya. Ibu-ibu, Bu, sudah yatim kan? Nah, ya, sudah yatim piatu pula lagi. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan terhadap mayit wafat meninggalkan aset 400 juta rupiah? Nah, apakah aset ini akan dibiarkan begitu saja? Ya. Nah, 400 juta itu boleh jadi berupa mobil, ya, berupa barang-barang berharga. Kalau 400 juta itu berupa mobil, kira-kira BPKB dengan STNK-nya siapa yang megang? Siapa yang megang, Pak? Tentu istri. Tentu istrinya. 400 juta ini adalah aset yang didapatkan sebelum terjadinya akad nikah. Ini aset bujang namanya. Apa yang mesti dilakukan? Hukum Islam menentukan di surah An-Nisa ayat 12. Allah sebut walahunna sumunu mimma taraktum. Bagi mereka istri mendapatkan 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan wahai suami jika kamu memiliki anak. Jadi apabila mayit wafat memiliki anak laki-laki, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan.
1/8. Maka kalau seandainya suami itu wafat tidak meninggalkan anak, kosong anaknya, ya tidak ada, baik anak dari dirinya atau anak dari istri yang lain, yang penting anak mayit, maka istri dapat 1/4 dari harta waris. Ketentuan ini sudah menjadi undang-undang positif nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Dan ini praktek yang terjadi di pengadilan. Jadi bukan lagi hanya sekedar Al-Quran atau di kitab-kitab fikih, tapi telah menjadi undang-undang positif yang diundang-undangkan oleh negara yang mereknya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden RI menetapkan Undang-Undang nomor 174. Di klausul-klausul fasal dan ayat-ayat itu ada ketentuan tentang berapa bagian istri yang wafat, berapa bagian istri kalau suaminya yang wafat. Maka berapa bagian istri dalam 400 juta ini? Istri mendapatkan 1/8. Berapa 1/8 dari 400 juta, Pak? Berapa, Bu? Memang copek apa-apa itu. 50 juta. Maka istri mendapat Rp 50 JT. Karena tadi kita menyebut ya, ahli warisnya adalah 1 orang istri dan 1 orang anak laki-laki yang masih bayi. Nah, istri yang mendapatkan kuota 50 juta dari 400 juta ini terhitung mendapatkan waris apabila saat mayit wafat ini statusnya masih istri. Karena boleh jadi orang sudah bercerai. Kalau saat mayit ini wafat ternyata telah terjadi perceraian, maka 50 juta itu coret. Tidak lagi. Bahkan seorang istri yang dijatuhkan tolak oleh suami masih dalam iddah, tapi iddahnya belum habis, maka istri tadi yang sudah ditolak tadi tetap dapat 50 juta. Ya, ada suami marah sama istrinya, naik tensinya, diceraikan istri, tahu-tahu stroke wafat, tetap dapat jatah. Jadi bapak-bapak hati-hatilah marah sama istri. Lanjut, berapa sisanya lagi dari 50 juta? 350 juta. Ibnun anak laki-laki dapat 350. Anak ini sudah dewasa atau masih bayi? Masih bayi. Ustadz, mana saudara kandung mayit? Saudara kandung mayit tidak menjadi ahli waris karena mayit meninggalkan anak laki-laki kandung. Anak laki-laki kandung dalam skema tabel-tabel waris, anak laki-laki kandung itu menghijab, menjadi penghalang saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Jadi kalau apa-apa punya saudara kandung kaya, asetnya fantastis, tak usah bergembira betul lah. Bapak tidak jadi ahli waris karena dia punya anak. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang sederhana ini dulu. Sederhana sekali. Apa yang kami sebut di awal tadi, sesuatu yang dalam rumah tangga kita anggap biasa, tapi ini kesalahan. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang menguasai biasanya 400 juta ini? Istri. Istri mayit.
Dia kuasai. Kalau 400 juta itu dalam bentuk mobil, maka mobil itu ia pakai. Kalau 400 juta itu dalam bentuk rumah, dalam bentuk usaha, dia akan pakai rumah, tempati, dan usaha itu akan dia lanjutkan. Tapi ingat, seberapapun hebatnya ibu tadi menyimpan aset 400, kuota untuk ibu kandungnya cuma 50 juta, istri maksudnya. Jangan lebih. 350 juta itu milik anak. Ternyata sang istri begitu habis masa iddah dalam 6 bulan. Bulan pertama wafat suami, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, sampai bulan keenam. Begitu habis masa iddah, udah setahun pula, tiba-tiba sang istri ini menghubungi Ustadz Yasri. Ini bahaya nampaknya nih. Bukan minta pertanggungjawaban, tapi ingin mendaftar umroh. Satu paket umroh itu katakanlah 30 juta umpamanya. Berapa? 30. Sang istri, dia bawalah ayah dan ibu kandungnya pergi umroh. Mengambil kuota 400 juta. 30 juta untuk dirinya, 30 juta untuk ibu kandungnya, 30 juta untuk ayahnya. Berapa semuanya? 90 juta. Sang ibu kandung bayi tadi, janda tadi, menggunakan uang 90 juta untuk pergi umroh. Padahal kuota yang bisa ia pakai, hak dia cuma 50 juta. Maka ibu kandung tadi, janda tadi, sebanyak 40 juta dianggap memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama saja seseorang yang memasukkan ke dalam perutnya api neraka dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Memang harum bunyinya seorang janda membawa ayah ibunya pergi umroh. Harum, indah terdengarnya. Tapi di luar kesadarannya, ternyata angka rupiah yang dia bawa itu membawa kuota untuk anak yatim tadi. Kita tidak sadar karena tidak paham angka-angka ini. Tidak paham surah An-Nisa ayat 12. Ternyata kuotanya cuma 1/8. 50 juta. Untuk anak bayi 350 juta. Apa maknanya? Seorang anak yang masih bayi, yatim, jauh angkanya melebihi dari ibu kandungnya. Ini memberikan kesimpulan bahwa hubungan nasab itu jauh lebih kokoh dari hubungan akad nikah. Akad nikah itu bisa tanggal. Akad nikah itu bisa lepas. Tapi nasab selama-lamanya tidak akan bisa lepas. Dalam kasus yang kita ceritakan ini, boleh jadi yang menyalahgunakan itu adalah ibu kandung. Bisa jadi nanti ada kasus skema kedua. Ternyata begitu anak muda yang 26 tahun tadi masuk rumah sakit, lama masuk rumah sakitnya, terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka ini, kemudian terjadi perceraian. Boleh jadi apa tidak? Boleh, mungkin itu terjadi. Ketika terjadi perceraian, ternyata sang istri hamil.
lahir anak laki-laki. Hamil, lahir anak laki-laki. Sementara anak muda yang wafat ini punya aset 400 juta rupiah. Biasanya Pak, kalau kasusnya seperti ini anak muda siapa yang merawat? Orang tuanya sudah wafat. Akan kembali ke sanaknya. Kemana Pak? Akan dirawat oleh sanaknya, oleh keluarganya. Oleh karena itu, BPKB mobil, STNK, dan sejenisnya itu, dokumen-dokumen, dipegang oleh mantan istri atau keluarga suaminya ini. Tentu keluarga suami. Tapi citolah mati pajang. Nah, jangan mengakibatkan ibu dapat nilai C. Nah lanjut. Dia wafat, punya aset 400 juta. Kira-kira begitu wafat, mantan istri dapat 1/8 apa tidak? Tidak lagi, karena dia sudah mantan. Dan 400 juta itu untuk siapa Pak? Automatically itu milik anak semuanya 400 juta. Dan om-omnya, saudara kandung ayahnya ini, etek-eteknya tadi, biasanya akan lebih dekat ke saudari perempuan biasanya, dirawat oleh sanak pedusinya biasanya. Ternyata etek-eteknya, om-omnya, dan anak laki-laki ini boleh jadi dibawa ibunya, ya apa enggak? Ya kan? Kita kalau biasaan kita ini, kalau bercerai, anak bayi dibawa siapa? Dibawa ibunya. Terserah ibunya lah. Mungkin dibawanya balik ke Jawa, kalau dia orang Jawa, dibaliknya ke Medan kalau orang Medan kan. Sementara keluarga dan aset itu di Pekanbaru. Ya. Ini biasanya sudah jauh enggak anak nih biasa dari omnya nih? Jauh atau masih dekat? Udah jauh itu. Biasanya terjadi karena konflik antara suami istri, keluarga juga ikut konflik, biasanya dia sudah jauh. Iya kan? Iya apa tidak? Omnya ini 400 juta ini paham, wahai om, wahai ete, wahai saudara kandung mayit, 400 juta ini murni semuanya milik anak laki-laki ini. Omnya tidak dapat, eteknya tidak dapat apa-apa. Ternyata etek dan omnya ini karena itu merasa harta yang ditinggalkan oleh mendiang saudara kandungnya digunakan pula untuk keperluan mereka. Kalau tadi ibu kandung yang terhitung memakan harta anak yatim, pada kasus kedua om dan eteknya pula yang memakan harta anak yatim. Sedianya kuota 400 juta mesti dia pegang, mesti dia tahan. Tidak boleh ia gunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan bayi tadi, karena itu duit dia. Di mana letak kezalimannya? Letak kezalimannya adalah innama ya'kuluna indan lazina ya'kuluna amwalal yatama zulma, ya. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Di mana letak kezalimannya? Zalimnya terletak pada posisi anak bayi yang tidak tahu apa-apa, kita yang berkuasa, terus kita gunakan secara sewenang-wenang. Di situ letak zalimnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang saya maksud di awal pengajian tadi. Ada sesuatu yang kita anggap di dalam keluarga itu biasa-biasa saja, ternyata dia menimbulkan masalah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Dipersilakan kalau memang ada. Silakan Ibu. Yang di belakang mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu. Nah, ini Pak, silakan. Kalau
Kalau bisa pertanyaannya difokuskan pada yang kita bahas. Kalau tidak ya enggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan sederhana Ustaz. Secara syariat bagaimana mengurus harta itu yang sebaiknya, sehingga Bagaimana sebaiknya? mengurus harta anak itu Ustaz, siapa yang berhak dan bagaimana caranya supaya tidak ada kezaliman. Terima kasih. Ya, bagaimana sebaiknya cara mengelolanya? Cara mengelola itu diserahkan kepada kepatutan dan kepantasan ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau dalam contoh satu, ibu mendapat 50 juta dan 350 juta itu adalah milik anak bayi, sang ibu mesti menggunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bayi. Anak yatim tadi. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau ibu tadi adalah orang yang bagus ekonominya, ternyata ia orang yang bekerja, maka memberikan makan hari-hari anak, menyekolahkan anak, kalau bisa jangan diganggu yang 350 juta itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran, kalau ibu ini miskin pula, tidak ada usaha, maka dia boleh menggunakan 3,5 itu diansur-ansur untuk kebutuhan anak. Dan boleh enggak dia makan di situ? Falyakul bil ma'ruf, dia boleh mengambil harta itu menurut yang ma'ruf, menurut yang patut. Contoh apa? Demi kepentingan anak, tentu dia belanja ke pasar, ya apa enggak? Diambil dari bagian 350 juta. Pulang dari pasar dia masak untuk anak. Tentu kalau untuk anak, makan anak tentu makan dia. Begitu dia makan, boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya ma'ruf karena memang dia memiliki keterbatasan ekonomi. Atau 350 juta dia belikan kebun, tanah yang sifatnya kalau nanti anak yatim ini 20 tahun akan datang dewasa, tanah ini harganya naik, mungkin sekarang 350 juta, besok mungkin 2M. Ya kan? Nah, Om juga seperti itu, mengelola. Jadi pandai-pandai mengelola, jangan menggunakan untuk kepentingannya. Apa contohnya yang untuk kepentingannya? Rupanya 400 juta itu Pak dalam bentuk 1 unit mobil. Umpamanya Fortuner lah. Harga 400 juta yang tahun sekian. Rupanya ibu gua tadi reuni aja kawan-kawannya. Ke Payakumbuh, Arau. Jadi yang 50 juta sudah diambil oleh ibunya, 3,5. Jadi 3,5 ini dalam bentuk mobil lagi. Dan mobil itu secara kuota peruntukannya untuk anak. Dipakai oleh ibunya tuh reuni dengan kawan-kawannya ke Payakumbuh. Boleh apa enggak tuh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tujuan penggunaannya tidak dalam rangka kepentingan anak tadi. Pinjam sama siapa? Enggak bisa. Kalau ingin meminjam, banyak lagi mobil lain yang dipinjam. Kalau kan dirental, banyak mobil lain yang dirental. Kalau enggak berduit, tak usah reuni. Jangan dipaksa pakai itu. Ternyata ibunya memakai hari-hari. Untuk apa Ustadz? Mengantarnya ke TK, mengantar sekolah, mengantar kursus. Itu boleh. Kenapa? Kepentingan anak tadi. Ini Pak biasanya jarang dipahami oleh masyarakat. Yang terjadi dalam prakteknya adalah begitu seorang janda wafat suaminya, ayah ibu kandung suami sudah wafat pula, mertuanya, 400 juta itu dikuasai sepenuhnya oleh istri, oleh janda, dan ia gunakan untuk kepentingannya. Betul apa enggak? Dan dia tidak sadar ada kuota 3,5 di situ untuk anak. Dan
kalau ini pun ia praktekkan, tidak akan ada juga RT yang datang menegur, Satpol PP yang mengingatkan, polisi datang untuk menginvestigasi, tidak akan ada. Itu hanya murni hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan ia sudah melakukan kezaliman. Itulah ilmu waris itu sebenarnya. Dia sadar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak, silakan kalau masih ada. Ya, belakang Ibu, silakan. Sebentar Pak, yang di belakang dulu Ibu, ya. Ibu bergeser aja Bu supaya nampak terlindung oleh tiang nih. Atau tiangnya kita geser nanti. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Oh, ini. Bagaimana yang kalau anak yang tinggal itu perempuan dan saudara yang laki-laki bapaknya yang tinggal itu ada saudara laki-lakinya juga. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kami tadi membuat contoh tentang anak laki-laki kandung. Yang mayit wafat ini punya anak laki-laki. Kalau yang posisi anak kandung ini perempuan, ceritanya akan berbeda. Berbeda. Ya, kalau mayitnya meninggalkan anak perempuan berbeda. Di mana letak perbedaannya? Ibu mendapatkan 1/8, anak mendapatkan setengah dari harta mayit. Jadi anak perempuan tidak menghabiskan harta. Nah, bila mayit wafat hanya meninggalkan anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Ya, saudara kandung mayit menjadi ahli waris. Kalau anaknya 1 orang, langsung diambil setengah untuk dia. Tapi kalau anak perempuannya itu di atas 1, umpamanya 2, 3, maka secara kolektif bersama-sama, umpamanya 2 orang. Maka anak perempuan yang 2 orang itu secara bersama-sama mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Naik lagi angkanya Pak. Kalau 1 orang dapat setengah, kalau 2 orang di atas dapat 2/3 itu nanti dibagi pada anak-anak yang berdua tadi. Tapi karena ia masih bayi, masih kecil, tidak mungkin diserahkan. Maka itu dipegang oleh wali. Boleh jadi ibu kandung, boleh jadi om. Kapan harta ini diserahkan? Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Harta anak yatim ini, peninggalan ayah kandungnya yang sudah wafat tadi, diserahkan ketika kalau perempuan sudah menikah. Barulah terkejut dia. Nah, nampak nak kamu tanah di depan nih sayang? Yang 1 hektar yang bersih, yang sudah dikelilingi oleh perumahan nih. Tahu teh, ini punya kamu nak. Harganya 3 miliar ini. Maka kalau ada orang kampung ini bertanya, kenapa tanah ini tidak pernah dibangun? Kenapa tanah ini ada orang perumahan mau beli, tidak mau? Kenapa? Itu punya kamu sayang. Nih sertifikatnya, nih milik. Senang tidak artinya tuh? Ya Allah. Kenapa Bu dalam tanah? Ayahmu dulu meninggalkan duit 350 juta. Tidak tahu mau kemana. Umpamanya kalau eteknya, nak kemana etek dan om kamu gunakan duit ini? Karena kamu masih kecil, adalah orang depan kota sosak nak jual tanah, kami beli tanah. Dan sudah sertifikatnya atas nama kamu nak. Ini dia. 3M Pak. Sekarang karena kamu sudah berkeluarga, kamu sudah punya suami, maka
lepaslah tanggung jawab ete untuk memelihara kamu anak yatim. Menikahlah kamu, ini suamimu, ini asetmu sayang. Sejak hari ini tanggallah tanggung jawab kami yang selama 24 tahun kami tanggung. Nah, inilah untuk engkau. Mantap eteknya. Itu baru mantap. Ini enggak. Kemenakan pula yang datang ke Om. Oh Om, rasanya ayah kami punya tanah dulu. Dari mana Pak cerita? PRT cerita katanya. Nah, akan bertengkar lagi obat. Nah, kalau ada anak yatim, jadi tidak tahu anak nih kalau eteknya ini bukan ibu kandungnya atau bukan apa kalau yang wafat ibunya, kalau yang wafat ayahnya, anak ini tidak merasa kalau itu omnya atau ayah angkatnya, tapi terasa seperti ayah kandung. Begitulah ia merawatnya dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin menekankan kepada kita yang hadir sebagai tazkirah, ayo berhati-hati. Itu maksud saya. Ada sesuatu yang kita tidak sadar, ternyata itu salah. Demikian. Silakan Pak, pertanyaan. Ya, masih ada Bu pertanyaannya? Cukup ya? Ya. Ibu bertanya? Oh, enggak apa-apa Pak ya. Kebetulan Bing di sana ya. Silakan. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu minta maaf ya Pak ya, karena keadaan seperti sekarang. Teman-teman sekarang kita minta maaf saja. Pergaulan antara pemuda dengan pemudi sekarang sangat bebas. Kemudian kenyataannya, ya mereka hamil, kemudian setelah hamil dinikahkan. Ya, setelah dia nikah, kenyataannya sudah ada anak 3 bulan atau 4 bulan baru sudah menyamar. Bagaimana status anak tadi kalau sang bapak meninggalnya? Baik laki-laki atau perempuan, karena dari itu sudah ada nama. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini pertanyaannya semakin ke ujung semakin berat. Saya sengaja saja tadi mencontohkan antara anak muda yang 26 tahun tadi menikah dengan seorang perempuan secara normal-normal. Terjadi akad nikah, begitu akad nikah mereka hidup serumah, bergaul sebagai layaknya suami istri, kemudian istrinya hamil dan segala macam. Karena titik tekan kaji kita subuh ini adalah bagaimana kedudukan, memperlakukan kedudukan harta anak yatim dalam rumah tangga. Ternyata dalam masyarakat akan ada kasus-kasus. Contohnya, bagaimana bila anak muda yang 26 tahun tadi dengan istrinya itu berzina, hamil 3 bulan baru menikah. Kemudian begitu telah menikah, punya anak, suami punya aset 400 juta, ya kan? Maka wafat mayit wafat meninggalkan 1 orang anak laki-laki, meninggalkan 1 orang istri, ayah ibunya sudah wafat, aset 400 juta. Berapa bagian istri? Istri tetap dapat 1/8 50 juta. 3,5 ternyata anak ini anak yang lahir anak ini adalah anak yang terjadi waktu sebelum nikah. 3 bulan seperti pertanyaan ibu. Apakah anak tetap dapat 350 juta? Dalam hukum formal kita, di akad nikah itu tidak ada tertulis menikah tanggal sekian, anak keduluan 3 bulan. Nggak ada uraiannya. Dah, paham Bu? Maka untuk menyelesaikan perkara yang susah ini, maka pakai hukum formal akad nikahnya saja. Selesai perkara.
Kalau nanti dimasalah-masalahkan, apa pedoman bukti kita untuk itu? Maka pastikan mereka menikah. Pastikan mereka menikah. Kalau tidak menikah sama sekali, tidak ada cerita anak. Habis. Maka itu dianggap tidak mendapatkan waris. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah larang la taqrabuz zina, haram berzina? Karena soal nasab nanti turunannya terhadap wali, nasab nanti turunannya kepada waris, nasab nanti turunan kajian itu kepada nafkah, hak asuh dan seterusnya. Tapi kalau nasab ini terganggu dari awal, payah menyelesaikan itu, payah jadinya. Terus ada ustadz berpendapat yang penting menikah walaupunlah 3 bulan. Akad nikah ada. Maka anak ini sah menjadi anak dari mayit. Sebab anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Begitu ustadz ini jawab, ibu tadi bertanya, pokoknya ustadz bertanggung jawab ya. Saya jawab, anak ibu yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Iko lo, ambo pagi mulai sakit hati sebenarnya. Bukan dengan ibu ya. Jadi banyak pertanyaan jemaah-jemaah ini yang seperti itu. Ingat, hukum Islam itu kalau ada sesuatu perkaranya dari awal sudah salah, hukum Islam itu akan melakukan pendekatan supaya dia menyelesaikan masalah. Walaupun tidak 100% akan betul dia. Nah, itu maksud saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak ini terakhir. Dari tadi lagi tertunggu-tunggu nih. Ibu, mic-nya? Mic. Masih ada mic-nya? Hilang pula nanti. Tak bawa pulang betul. Ya. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, silakan. Bagaimana kalau harta tinggalan dari orang tua? Iya. Sekarang konsep yang kita pakai adalah setiap harta mayit itu kan harus dibagi. Itu konsepnya. Di awal tadi kita sebut lahirnya seseorang, wafatnya seseorang itu menimbulkan hukum. Begitu ada seseorang yang wafat, ternyata ia meninggalkan anak, maka anak menjadi ahli waris. Sekarang kalau kita coret, ini kan sama dengan orang tua yang wafat. Baik ibu yang wafat, ataupun ayah yang wafat, atau dua-duanya wafat. Maka kalau ada orang tua yang sudah wafat, apa yang mesti kita lakukan? Nah, sekarang saya contohkan. Masih contoh ini. Ternyata mereka sudah menikah 10 tahun. Wah, keren nih 10 tahun. 10 tahun menikah. Dalam 10 tahun, dia punya aset 400 juta. Aset suami istri. Ya, ini kita buat contoh agak bergeser dikit menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Suami istri ini punya aset 400 juta. Ternyata wafat suaminya. Ibu ingin wafat suami dulu atau istri dulu? Suami apa istri? Suami aja lah katanya kan. Yalah, suamilah. Punya aset Pak, dan ini sering terjadi. Dan ini lebih parah. Lebih parah lagi. Punya aset Pak 400 juta selama 10 tahun. Berarti 400 juta ini adalah harta bersama. Suami yang wafat dapat setengah dari 400 juta, istri masih dapat setengah. Kita pisahkan dia dulu. Berarti suami dapat 200,
Istri dapat 200. Oke. Ini belum waris ini, Pak. Belum waris ini. Ini baru memisahkan harta 400 juta yang mana punya istri, yang mana punya suami. Karena terhitung sejak akad nikah. Kalau tadi kan ceritanya kan mereka baru 1 tahun menikah, kan belum punya aset. Nah, sekarang yang wafat siapa? Ternyata yang dapat suami. Maka yang kita bagi yang 200 juta. Yang 200 juta itu yang kita bagi. Nah, baru cerita waris. Istri dapat berapa, Pak? Dapat 1/8 lagi. Yang 200 juta tadi, Ustaz, itu enggak harta waris itu baru memisahkan harta. Berapa 1/8 dari 200 juta? Maka istri dapat 25. Berapa sisanya lagi? 275. Pak, 200. Pemarah Bapak Ibu nih. Iyalah. Iya, kita ganti. Nah. Ya, 175. Pak, maka 175 ini itu milik anak. Kalau anak itu laki-laki 2 orang, bagi 2 aja. Kalau anak itu perempuan, atau dia anak itu laki-laki, ada perempuan, akan cerita nanti ini kan, atau 2 laki-laki 1 perempuan, atau 1 perempuan 2 laki-laki, kan begitu. Maka nanti 175 ini untuk perempuan ini 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 berapa? 2 kali 2 maaf, 4, 5. Pak, dari mana datang 1 dan 2? Karena anak laki-laki terjadi 2:1. Maka cara mendapatkannya, 1 orang anak perempuan kali saja 1, berarti 2:1, 2 anak laki-laki kali 2, sama dengan 4. Asal masalah 5. 175 bagi 5. Untuk anak laki-laki dapat 2/5, 2/5. Untuk anak perempuan dapat 1/5 saja. Inilah cara pembagian di internal anak-anak. Itu cepat. Kalau ini nih 2 detik, 5 detik dapat karena ada aplikasinya. Yang menjadi kaji kita adalah ibu biasanya ia kuasai harta suaminya. Begitu anaknya mau menuntut harta, sang ibu mengatakan, selagi amak masih hidup jangan kalian coba-coba. Iya apa enggak? Salah itu. Seharusnya ibu panggil anak-anaknya, sayang, kumpul sayang, sini nak. Ini harta ayah kalian, kita bagi. Ibu panggil, karena ada bagian anak di sana. Kita biasanya kalau ibu masih hidup tidak terjadi pembagian waris yang cukup panjang. Nanti ada masalah kalau yang bagian suami yang wafat ini dikuasai oleh istri juga, nanti istrinya itu punya suami baru. Sebenarnya kalau istrinya itu janda tadi ingin punya suami baru, dia boleh bawa kok. Hak halal itu hanya 225 sebenarnya. Dan itu ketika ia menikah dengan suami baru, dianggap harta gadis namanya lagi. Paham, Bu? Pokok paham nak paham lah. Nah, itulah penjelasannya nih. Ini jarang dilakukan. Nah, seharusnya seorang ibu, dia sudah paham. Apalagi anak-anak yang 1 orang perempuan 2 laki-laki ini sudah berkeluarga, mereka sulit ekonominya. Begitu datang ke ibunya, Bu, kita bagilah harta ayah yang bagian kami. Tidak ada harta ayah kalian. Ternyata ada. Anak mulailah jarang berkunjung ke rumah ibu. Iya apa enggak? Ibu kok enggak cuma ngeroti, jarang sanu datang, apa masalah? 175 juta kok masalah? Apa yang saya maksud? Innama amwalukum, sesungguhnya harta dan anak-anak itu fitnah. Dia ujian. Maka harta itu kalau tidak dikelola dengan baik, fair-fair aja. Nah, kumpul sayang. Ini harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu dulu. Rumah segala macam, ibu hitung semuanya 1 M.
Karena ini harta yang ibu miliki sejak nikah dengan ayah kalian, ibu 500 juta, 500 juta milik ayah kalian. Yang 500 juta itu kita bagi, ibu dapat 1/8, sisanya untuk kalian, bagi sama-sama. Nah, tetapkan, kasih notaris, bagi, nah ini untuk kamu, selesai. Ibu akan menikah lagi. Nah, kan begitu dia. Udah Pak ya, cukup. Bapak sekalian, walaupun ada pertanyaan, saya mohon izin, karena ada keluarga yang akan saya antar pergi umroh nih pagi ini. Jadi saya bawa mobil, kopornya dalam mobil saya sekarang nih. Nah, tuh mobilnya warna kuning 2. Bimalino berangkat hari ini saya istri. Jadi saya akan antar. Kalau enggak saya bawa pagi ini itu bahaya. Kopornya dalam mobil saya. Jadi saya izin Bapak Ibu sekalian lebih awal. Boleh apa tidak? Pokok boleh, enggak boleh, malah pergi awak apanya lagi. Demikian saya izin Bapak Ibu sekalian langsung pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak saya izin. Assalamualaikum. Ya Pak. Iya itulah Pak. Waktu mepet, waktu singkat ya. Ya, assalamualaikum. Ya, Bang. Ya Pak, semangat. Ya Pak, assalamualaikum. Ustaz, saya dulu Ustaz. Saya mau ngantar orang pergi umroh. Tuh. Ya Bang. Ya Bang, assalamualaikum. Iya itulah di mobil ada koper 2 tuh ha. Oh. Kapan? Pakai ini. Siap, makasih ya. Bawa ke Mekah. Siap. Iya, itulah lah sampai ke. Buya lah sampai di rumah.